Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi pasar, khususnya pasar Indonesia, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, mengapa dalam waktu kurang lebih 2-3, mungkin 1-2 bulan terakhir tuh kondisi IHSG berangsur-angsur melemah dari sisi transaksinya, dari sisi transaksi IHSG juga sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lalu yang kedua dari pertumbuhan indeks harga saham gabungan dari kenaikannya. Terlihat mulai dari bulan Maret IHSG sudah tidak menunjukkan tanda-tanda penguatan, malah justru saat ini malah bergerak sideways dan cenderung melemah. Nah, kita akan ulas apa saja indikator-indikator yang menyebabkan pelemahan ini terjadi. Oke, kali ini saya akan sedikit bahas dari Trading Economics. Teman-teman juga bisa lihat, teman-teman bisa akses karena ini gratis ya. Jadi kita lihat di Amerika sendiri ya. Kita masuk ke benua Amerika karena kurang lebih banyak menyebabkan fluktuatif ya dari pasar IHSG, pasar domestik. Amerika Serikat. Seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa katalis yang menyebabkan kondisi market saat ini berangsur-angsur melemah. Yang mana salah satunya adalah obligasi pemerintah 10 tahun. US Treasury Yield dalam 10 tahun terakhir ini membukukan penguatan yang sangat bagus ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa yield obligasinya itu sudah berangsur-angsur naik. Di sini ada chartnya. Jadi mulai dari tanggal 4 Januari 2021 atau bahkan lowesnya pada 2020 awal mula kenaikannya itu di tanggal 4 Agustus 2020 di level 0,459 hingga saat ini di level 1,56. Jadi penguatan yang sangat signifikan, apalagi terlihat pada awal tahun perdagangan yaitu 4 Januari 2021. Kenaikannya sangat besar, yang sebelumnya di awal tahun itu 0,88 yieldnya, dan saat ini yieldnya di angka 1,5648. Jadi kenaikan yang sangat besar. Terus selain dari ini saya jelasin dulu mengapa market kita sangat bergantung pada US Treasury Bond dari pasar obligasi di Amerika, karena di saat Amerika dapat memberikan imbal hasil yang sedemikian baik, sedemikian menarik dengan rating yang baik di sana, dengan rating obligasi yang baik di sana, jadi menyebabkan dana-dana yang terparkir di Indonesia saat ini, dana-dana asing yang terparkir di Indonesia saat ini beralih meninggalkan Indonesia dan memilih yield obligasi di Amerika, karena balik lagi imbal hasil obligasi di sana dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dan lebih aman dibandingkan di Indonesia. Mungkin secara keuntungan Indonesia masih memberikan imbal hasil yang bisa bersaing dengan Amerika, namun dari sisi ratingnya jelas lebih bagus di sana, jelas lebih aman di sana dibanding dengan Indonesia yang kita tahu ada beberapa kejadian yang jadi pertimbangan para investor untuk memilih obligasi di Indonesia, dari sisi politiknya lah, dari sisi keamanannya lah, dari sisi banyaknya korupsi lah, itu menjadi pilihan atau jadi faktor yang menyebabkan investor lebih milih
Ya saat ini lebih baik dananya kita parkirkan di US Treasury Bond. Oke, katalis pertama dari sisi obligasi pemerintah. Lalu selanjutnya dari sisi inflasi. Inflasi di Amerika sudah berangsur-angsur membaik dan berjalan cukup tinggi ya. Bisa dilihat dari April, Juli, Oktober, inflasinya rata-rata berada di kisaran 1,2 sampai dengan 1,4. Namun di awal tahun, di Januari 2021, masuk ke bulan Februari dan Maret, inflasinya meningkat menjadi 1,7 dan kemarin, baru saja kemarin di Maret 2021, inflasinya naik cukup signifikan jadi 2,6%, yang sebelumnya 1,7%. Nah, ini bisa teman-teman lihat dari Desember realisasinya 1,4%, Januari 1,4%, Februari 1,7%, lalu naik dengan cukup signifikan menjadi 2,6%. Nah, salah satu indikator yang menyebabkan inflasi di Amerika mengalami kenaikan adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika dalam menangani kasus-kasus yang saat ini terjadi di Amerika seperti COVID-19, yang dimana untuk distribusi vaksin sudah cukup baik dan penanganannya juga cukup baik, yang memberikan tingkat konsumsi masyarakat menjadi lebih besar, yang dimana juga quantitative easing, dana-dana atau uang beredar yang diberikan oleh Fed juga sangat besar di sana, jadi perputaran uangnya cukup besar, yang menjadikan inflasi menjadi naik tinggi. Dan ini menjadi kekhawatiran bagi beberapa masyarakat, khususnya investor yang berada pada emerging market, yang mana ketika inflasi Amerika saat ini mengalami kenaikan yang cukup besar, dikhawatirkan adanya indikasi bahwa Federal Reserve di sana akan menaikkan tingkat suku bunganya. Dan ini menjadi kekhawatiran bagi beberapa negara-negara emerging market. Karena ketika Amerika menaikkan tingkat suku bunganya, maka ya dana-dana yang sebelumnya terparkir di emerging market akan kembali ke Amerika. Berdasarkan data saat ini tingkat suku bunga Amerika berada di 0,25. Dan ini Amerika masih mempertahankan suku bunga 0,25% dalam beberapa bulan terakhir. Semoga saja belum ada kenaikan dari tingkat suku bunga dikarenakan inflasi yang sudah mulai tinggi. Dan ada beberapa katalis lagi yang menyebabkan kemajuan dari perekonomian di Amerika, yaitu tingkat pengangguran yang berangsur kecil ya, berangsur pulih. Di sini bisa dilihat bahwa tingkat pengangguran dari bulan April 2020 sampai dengan Januari 2020 turun cukup signifikan. Yang sebelumnya di Desember 6,7%, pada Januari 6,3%, Februari 6,2%, dan Maret 6%. Lalu selanjutnya penjualan eceran man-on-man ini juga naik cukup besar. Dari yang kita tahu bahwa saat terjadinya COVID-19 ini membunuh semua konsumsi atau membunuh semua penjualan retail
di Indonesia maupun di negara-negara lain, khususnya yang juga terdampak adalah Amerika. Bisa dilihat bahwa pada bulan April penjualan eceran itu turun 14,7%, lalu bisa pulih kembali di Mei 18,3%, lalu kita lihat tingkat penjualan kembali stagnan di Juli 1,1%, Agustus, September 1,7%, Oktober masih di level yang sama, kurang lebih di area 1%, lalu November, Desember turun cukup besar, minus 1,3%, lalu tumbuh lagi 7,7% di Januari, yang selanjutnya pada bulan Maret kembali normal di 9,8%. Oke, setelah kita membahas dari pasar Amerika, kita beralih ke Indonesia. Ada beberapa katalis yang juga menjadi perhatian kita di pasar Indonesia. Nah, di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir ada yang menjadi perhatian kita bahwa mata uang Indonesia, mata uang rupiah kita saat ini terkontraksi cukup besar terhadap US dollar. Nah, bisa dilihat ini saya tunjukkan grafiknya. Saat ini kurs kita dibandingkan dengan USD itu berada di angka 14.520. Ini terkontraksi cukup besar ya dari yang sebelumnya pada awal tahun di Januari 2021 itu berada di level 13.800. Namun terjadi pelemahan yang cukup besar yang menyebabkan kurs kita saat ini berada di level 14.520. Nah, ada beberapa katalis juga yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah penanganan kasus COVID-19 yang saat ini masih belum bisa dibanggakan ya, belum bisa diandalkan dibandingkan negara-negara lainnya. Bisa dilihat bahwa saat ini walaupun jumlah kasus positif COVID-19 mengalami penurunan, tapi penurunan dari jumlah kasus juga dapat dilihat dari kurangnya jumlah pemeriksaan terhadap rapid test maupun swab test yang banyak dilakukan masyarakat. Jadi tidak berarti bahwa penurunan kasus COVID-19, kasus positif COVID-19 yang menjadi keberhasilan bahwa pemerintah berhasil menekan tingkat penyebaran kasus positif COVID-19. Namun itu terjadi karena jumlah tesnya juga berkurang. Namun ada yang bisa kita banggakan bahwa dari sisi vaksin yang sudah pemerintah sediakan, pemerintah anggarkan untuk masyarakat Indonesia, dari sisi suplai vaksin Indonesia, jumlah kontrak yang berhasil diamankan oleh pemerintah untuk mengcover populasi di Indonesia, untuk mengcover vaksinisasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pemerintah sudah mengcover 55% dari jumlah populasi. Ini kontrak yang berhasil diamankan oleh pemerintah, yang berarti ini cukup baik ya dari penanganannya. Namun dari sisi distribusinya justru ini cukup lambat. Jadi dari 268 juta masyarakat Indonesia yang sudah dapat 2 dosis vaksin, hanya 1% yang sudah
mendapatkan 2 dosis vaksin itu. Jadi dari 268 juta hanya sudah terjadi 1% 2 dosis vaksin disuntikan ke masyarakat Indonesia. Dan dari sebelumnya distribusi vaksin yang sebelumnya dalam satu hari pemerintah bisa mendistribusikan 30.000 dosis vaksin, sekarang juga sudah dipercepat menjadi 80.000 dosis vaksin. Namun secara hitung-hitungan jika distribusi ini masih terlampau lambat, masih terbilang lambat, maka dalam kurun waktu 8 tahun seluruh Indonesia baru bisa mendapatkan vaksin dalam jumlah 2 dosis vaksin. Oke, itu saja beberapa katalis yang menjadi perhatian kita mengapa market kita saat ini masih cenderung melambat atau bergerak sideways. Dari luar negeri tadi sudah saya jelaskan, ada kekhawatiran dari Fed Fund Rate yang akan menaikkan tingkat suku bunganya. Lalu dari dalam negeri masih adanya perlambatan dari penanganan kasus COVID-19. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.